Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Fadlatul Ukhti dengan NIM 426227 dari kelas 1B D4 Teknik Multimedia dan Jaringan jurusan Teknik Elektro. Sekarang ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan telematika dalam bidang kesehatan dengan judul Telematika sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan di daerah sulit dan terpencil. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Topik yang saya akan bahas paling pertama ialah latar belakang mengapa saya memilih topik judul ini. Seperti yang diketahui, kesehatan merupakan bagian penting dari kesejahteraan masyarakat, juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia di samping sandang, pangan, dan papan. Perlu diketahui pula bahwa mendapatkan pelayanan kesehatan adalah hak semua orang, khususnya rakyat Indonesia. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 28H ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Serta di pasal 34 ayat 3 yang berbunyi, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang lain. Maka berdasarkan yang negara beserta pemerintahannya wajib menyediakan fasilitas kesehatan hingga ke fakir miskin dan rakyat yang berada di pelosok negeri yang jauh dari kemajuan teknologi. Maka dari itu, untuk mempermudah pelayanan kesehatan, diterapkanlah penggunaan telematika dalam meningkatkan pekerja dalam rumah sakit agar pelayanan bagi daerah terpencil terpenuhi. Bagaimana kita tahu bahwa di zaman sekarang ada pula daerah pelosok di Indonesia yang belum tersentuh oleh kecanggihan teknologi, bahkan industri sekalipun. Kehidupan primitif yang terbelakang membuat kemajuan zaman sulit untuk diterima, baik di bidang komunikasi, transportasi, hingga kesehatan. Agar dapat memajukan Indonesia, terkhususnya dalam bidang pelayanan kesehatan hingga ke pelosok negeri sekalipun, kita membutuhkan inovasi dalam mendapatkan tenaga kesehatan di rumah sakit atau puskesmas daerah sulit ke pengembangan ilmu tepat guna. Nah, rumusan masalah yang saya angkat pada topik kali ini ialah: yang pertama, apa manfaat penerapan telematika dalam pelayanan kesehatan? Yang kedua, bagaimana menerapkan telematika dalam pelayanan kesehatan hingga ke pelosok negeri? Yang ketiga, apa saja kelebihan dan kekurangan dalam penerapan telematika dalam pelayanan kesehatan? Selanjutnya, ialah tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan kali ini. Yang pertama, memahami konsep penerapan telematika dalam pelayanan kesehatan. Yang kedua, mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dapat terjadi jika telematika dalam pelayanan kesehatan benar-benar diterapkan. Pembahasan selanjutnya ialah tentang pentingnya kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi kesehatan masyarakat Indonesia pada saat ini masih bisa dikatakan dalam kondisi yang sudah semakin membaik, meskipun ada sebagian masyarakat yang hidup jauh dari pola hidup sehat. Nah, di layar saya sudah dapat terlihat poster Kesehatan Indonesia 2018, di mana Kementerian Kesehatan merilis hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2018, di mana grafik menunjukkan sebagian besar penyakit mengalami penurunan yang signifikan seperti stunting dan penyakit menular, sementara penyakit yang tidak menular justru mengalami lonjakan. Pentingnya kesehatan masyarakat harus benar-benar mendapatkan perhatian, karena masyarakat bisa menjadi cerminan suatu negara. Suatu negara bisa terus berkembang karena ada masyarakat yang menyumbangkan sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang baik tentu berasal dari masyarakat yang sehat dan sejahtera. Maka dari itu, tenaga kesehatan diharapkan berperan aktif untuk turut serta berbenah diri untuk memenuhi hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang berkualitas. Tenaga kesehatan harus mempunyai kompetensi yang handal, melaksanakan peran dan tugasnya dalam melayani masyarakat sesuai kompetisinya, hingga ke pelosok negeri sekalipun. Untuk mempermudah prosesnya, teknologi telematika pun dimanfaatkan. Selanjutnya, yang saya akan bahas ialah tentang penggunaan teknologi telematika dalam pelayanan kesehatan.
Pada bidang kesehatan sendiri, ada berbagai macam contoh penerapan dari telematika. Namun, terkhusus telematika yang dapat dimanfaatkan hingga ke pelosok negeri, hanya akan dua yang akan dibahas, yaitu telemedicine dan telehealth. Kita beralih ke yang pertama, yaitu telemedicine. Telemedicine merupakan suatu layanan kesehatan antara dokter atau praktisi kesehatan dengan pasien jarak jauh guna mengirimkan data medik pasien menggunakan komunikasi audio visual menggunakan infrastruktur telekomunikasi yang sudah ada, misalnya menggunakan internet, satelit, radio, dan lain sebagainya. Telemedicine dari arti katanya dapat diartikan sebagai kedokteran jarak jauh. Layanan kedokteran klinis dimaksud dapat berupa transfer atau transmisi data medis dari proses wawancara, misalnya wawancara dokter atau pasien, atau dokter ke mahasiswa dalam proses edukasi, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang, peresepan, bahkan tindakan perawatan dan pengobatan. Data medis yang nantinya menjadi informasi yang lebih bermakna itu dapat berwujud format teks, citra, gambar, foto, video, audio, suara, biosinyal. Jarak jauh dimaksudkan adanya perbedaan geografis, misalnya regional, internasional, antara pemberi layanan dan yang dilayani. Layanan kedokteran jarak jauh ini dapat terlaksana berkat pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Komponen penyusun teknologi telemedicine adalah pasien, dokter, internet, dan praktisi kesehatan. Pasien memiliki jarak jauh dengan dokter. Apabila pasien ingin memeriksa kesehatan mereka tidak perlu berangkat ke tempat dokter. Ini untuk penyakit kecil dan menengah dan untuk perawatan jalan. Untuk pasien dengan sakit parah dan perlu rawat inap, hal ini sulit diterapkan, tetapi masih dalam tahap pengujian. Misal, untuk pasien sakit jantung, kanker tumor, dan lain-lain, antara pasien dengan praktisi kesehatan harus memiliki jaringan internet yang terhubung secara global sehingga pasien bisa menggunakan telemedicine. Telemedicine sendiri dalam perkembangan telemedicine di Indonesia sudah berkembang cukup signifikan. Di Indonesia sudah mulai menggunakan telemedicine sejak tahun 90-an. Pada era tersebut, telemedicine masih menggunakan teknologi telepon standar. Di era sekarang, telemedicine sudah berkembang lebih pesat. Misalkan di Surabaya, antar puskesmas di seluruh Surabaya sudah saling terhubung dengan teknologi internet yang sudah terhubung dengan satu sama lain. Selain itu, puskesmas juga sudah terhubung dengan pusat kesehatan kota. Tapi kekurangannya ialah bandwidth di Indonesia masih kurang untuk dilakukan telekonferensi antar pasien dengan praktisi kesehatan. Tetapi hal ini memungkinkan apabila antar puskesmas dengan pusat kesehatan kota masih memiliki akses internet sendiri, tidak menggunakan layanan publik internet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang telehealth. Telehealth adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi digital seperti komputer dan perangkat seluler untuk mengakses layanan perawatan kesehatan dari jarak jauh dan mengelola perawatan kesehatan. Teknologi ini memungkinkan kita untuk digunakan dari rumah atau yang digunakan dokter untuk meningkatkan atau mendukung layanan perawatan kesehatan. Sebagai contoh penerapan telehealth, kita dapat melakukan perawatan dengan telehealth dalam masalah penderita diabetes. Yang pertama, gunakan ponsel atau perangkat lain untuk mengunggah catatan makanan, obat-obatan, dosis, dan kadar gula darah untuk ditinjau oleh perawat yang merespons secara elektronik. Yang kedua, tonton video tentang perhitungan karbohidrat dan unduh aplikasinya ke ponsel Anda. Gunakan aplikasi untuk memperkirakan berdasarkan diet dan tingkat olahraga Anda berapa banyak insulin yang Anda butuhkan. Gunakan portal pasien online untuk melihat hasil tes Anda, menjadwalkan janji temu, meminta isi ulang resep, atau mengirimkan email kepada dokter. Pesan perlengkapan pengujian dan obat-obatan secara online. Dapatkan screening foto retina seluler di kantor dokter Anda daripada menjadwalkan janji temu dengan spesialis.
Nah, sasaran telehealth atau disebut juga tujuan telehealth meliputi yang pertama, membuat perawatan kesehatan dapat diakses oleh orang-orang yang tinggal di pedesaan atau komunitas terpencil. Yang kedua, membuat layanan lebih mudah tersedia atau nyaman bagi orang dengan mobilitas terbatas, waktu, dan pilihan transportasi. Yang ketiga, memberikan akses ke spesialis medis. Dan yang keempat, meningkatkan komunikasi dan koordinasi perawatan di antara anggota tim perawat, kesehatan, dan pasien. Yang kelima, memberikan dukungan untuk manajemen perawatan kesehatan sendiri. Selain itu juga, telehealth dalam bidang keperawatan bisa dikembangkan untuk digunakan dalam bidang pendidikan maupun bidang pelayanan keperawatan. Dalam bidang pelayanan keperawatan tersendiri, telehealth dapat membantu kegiatan asuhan keperawatan pada pasien di rumah atau dikenal sebagai home care. Dengan adanya kontribusi telehealth dalam pelayanan keperawatan di rumah atau home care, akan banyak sekali manfaat yang dapat dirasakan oleh pasien dan keluarga, perawat, instansi pelayanan kesehatan, dan termasuk juga pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan. Namun demikian, untuk bisa mengaplikasikan telehealth dalam bidang keperawatan, banyak sekali tantangan dan hambatan yang dapat dialami. Misalnya faktor biaya, sumber daya manusia, kebijakan, dan perilaku. Yang selanjutnya ialah kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita tangkap ialah dapat disimpulkan bahwa penggunaan telematika dalam bidang kesehatan dan pelayanannya sangat berguna dan memiliki banyak keunggulan. Jarak pun bukan lagi masalah bagi setiap orang jika ingin mendapat pelayanan kesehatan yang layak. Namun, kekurangan yang menjadi kendala dalam penerapan telemedicine maupun telehealth yaitu kurang lancarnya jaringan yang membuat konektivitas menjadi lambat serta adanya kelalaian pasca pelayanan. Itulah tadi pemaparan dan presentasi dari saya. Saya Andi Nurul Firdatul Ukhti, mohon kelebihan dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.